Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burda Asni dengan NIM 180703029. Saya salah satu mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alaniri, Banda Aceh. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Oceanografi dengan dosen Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Beda alga sama ganggang. Nah, alga itu adalah organisme jenis autotrof yang berkelompok. Alga maka tidak memiliki organ, tidak memiliki akar, daun, dan batang, dan sebagainya. Nah, istilah-istilah gagang pernah dimiliki oleh alga, tetapi sekarang sudah tidak dibolehkan karena bisa menyebabkan kekacauan dengan makhluk air lain seperti hidrilla. Nah, alga selalu diperdebatkan dalam jenis kingdomnya. Sebenarnya alga adalah protozoa, tetapi banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan tersebut karena banyak juga yang bilang alga termasuk jenis kingdom plantae, tetapi yang benar adalah alga bermacam-macam, ada yang protozoa dan ada yang tumbuhan. Banyak jenis alga yang ada di dunia ini. Beberapa di antaranya adalah alga prokariotik dan alga eukariotik. Nah, sedangkan gagang merupakan tumbuhan air tawar maupun air laut yang berukuran kecil dan membentuk suatu koloni besar yang mempunyai massa yang besar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu, adakah produsen sekunder? Nah, jawabannya itu tidak ada karena yang sekunder itu cuma si konsumen. Nah, produsen dalam rantai makanan ini merupakan makhluk yang hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya itu yaitu tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Kemudian pertanyaan ketiga, perbedaan zona fotik dan afotik. Nah, zona fotik ini merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari. Kedalaman air kurang dari 200 meter. Organisme yang mampu berfotosintesis banyak terdapat di zona fotik ini. Nah, kemudian sedangkan zona afotik itu merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu gelap. Nah, kedalaman airnya itu lebih dari 2000 meter. Selanjutnya pertanyaan keempat, selain cahaya dan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Nah, jawabannya itu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam fotosintesis itu adalah karbohidrat, kemudian air, cahaya matahari, dan klorofil. Karbohidrat merupakan sumber karbon untuk membentuk glukosa. Air akan diubah menjadi energi dan oksigen oleh cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini terjadi di dalam organel kloroplas yang mengandung klorofil. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu definisi dari fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini didefinisikan sebagai teknologi pembersih, penghilang atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik yang beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman. Nah, konsep ini berasal dari berbagai disiplin riset, antara lain kegiatan rehabilitas lahan basah, tumpahan minyak, tanaman pertanian yang mampu menimbun logam berat, dan lain-lainnya. Nah, saat ini istilah fitoremediasi ini digunakan secara luas pada berbagai bidang. Nah, kemudian pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaan yang terakhir. Nah, jelaskan fase lag, log, dan stasioner dan ciri-cirinya. Nah, jawabannya itu fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Nah, durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologi. Nah, ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel-sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan dengan fase logaritma atau fase eksponensial. Nah, fase logaritma ini atau fase eksponensial ini ditandai dengan periode pertumbuhan dan terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat mempengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Kemudian yang terakhir ada fase stasioner. Nah, fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Nah, keseimbangan ini terjadi akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahannya. Nah, fase stasioner ini kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhannya. Nah, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.